Halo teman-teman Paris, balik lagi sama aku, Brian. Jadi pada kesempatan kali ini, aku bakal ajakin kalian mengetahui lebih dalam lagi tentang kota tua yang ada di Jakarta. By the way Parisian, kalian tahu gak sih, dulu kota tua yang ada di Jakarta dikenal sebagai Oud Batavia, yang merupakan kawasan bersejarah yang menjadi pusat pemerintahan serta perdagangan Hindia Belanda pada abad ke-17. Kawasannya terletak di sepanjang Sungai Ciliwung. Awalnya dibangun untuk mendukung aktivitas perdagangan internasional, menjadikan Batavia sebagai pelabuhan strategis yang menghubungkan pedagang dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Seiring berjalannya waktu, kota tua berkembang menjadi pusat administrasi, hukum, dan kehidupan sosial bagi para pejabat kolonial maupun masyarakat pribumi di sekitarnya. Hal tersebut menjadikan kota tua bukan hanya sekedar destinasi wisata lokal, tapi juga menarik bagi wisatawan mancanegara. Tiap sudutnya menyimpan cerita dari bangunan tua yang menjadi saksi sejarah kolonial Belanda hingga perkembangan Jakarta sebagai ibu kota modern. Jadi, bagi siapapun yang ingin belajar sejarah sekaligus merasakan suasana kota lama yang autentik, destinasi wisata kota tua ini merupakan pilihan yang tepat untuk Parisian kunjungi. Untuk lokasi kota tua sendiri pun sangat strategis. Kota tua berada dekat dengan beberapa destinasi populer lainnya seperti Pantai Indah Kapuk dan Ancol. Dengan begitu, pengunjung bisa merencanakan perjalanan lebih luas. Misalnya, setelah menjelajahi kota tua dan merasa bosan, kita bisa langsung ke Ancol atau Pik tanpa harus repot karena akses transportasinya sangat mudah dijangkau. Parisian, kalian sadar gak sih, hal-hal menarik yang dari tadi aku sebutin membuat aku menetapkan untuk mengambil destinasi wisata kota tua ini. Selain karena aku tumbuh besar di kawasan kota tua sendiri pun memiliki nilai estetika dan historis arsitektur yang sangat tinggi. Gedung-gedung seperti Museum Fathaillah, Museum Wayang, dan Museum Seni Rupa dan Keramik masih mempertahankan desain kolonialnya. Tapi sedari tadi, aku hanya menyebutkan hal-hal menarik saja. Kalau begitu, yuk ikutin Brian untuk analisis lebih lanjut tentang destinasi wisata kota tua. Karena Brian baik dan tidak sombong, jadi pada kesempatan kali ini Brian memulai analisisnya mulai dari stasiun UI dengan tujuan Jakarta Kota dengan KRL. Jarak tempuh dari stasiun UI hingga stasiun Jakarta Kota hanya memakan waktu 50 menit saja. Karena Brian menempuhnya dengan KRL sangat tidak terasa dan Brian sampai di stasiun Jakarta Kota. Aku merasa hanya dengan jarak tempuh 50 menit dan akses yang mudah, ini menjadi suatu kekuatan untuk destinasi wisata yang aku pilih. Selain itu, yang memperkuat destinasi wisata kota tua ini adalah setiap sudut yang sangat indah. Pastinya Parisian dapat melihat keautentikan kota tua bahkan dari sebelum Brian keluar stasiun. Namun, agenda pada hari ini bukan hanya sekedar itu. Brian ingin mengetahui lebih lanjut tentang kelemahan, peluang, ancaman yang dimiliki oleh destinasi wisata kota tua. Jadi Parisian, temenin Brian lebih lanjut yuk untuk membahas kekuatan yang dimiliki oleh destinasi wisata kota tua. Walaupun Brian sudah beberapa kali menginjakkan kaki di sini, entah mengapa nilai sejarah dan budaya yang ada di kota tua itu terasa sangat tinggi. Mungkin karena bangunan kolonial Belanda dan museum-museum yang ada di kota tua, serta spot foto yang menarik bikin kawasan ini gak cuma asik buat jalan-jalan, tapi juga edukatif. Dan yang paling penting, karena Brian sangat familiar dengan kota tua, pemerintah juga mendukung banget nih pelestarian di kota tua ini. Kota tua juga memenuhi sebuah kriteria destinasi wisata. Something to see, something to buy, something to do. Semua bisa dilakukan di kota tua. Untuk something to see sendiri, kita dapat melihat bangunan kolonial Belanda yang masih terawat di kota tua. Untuk something to buy-nya, kalian dapat melihat dari cuplikan video yang tadi Brian tadikan, mulai dari kerajinan tangan, kuliner, bahkan jasa membaca garis tangan. Dan yang terakhir something to do, kalian dapat berkunjung ke museum-museum yang ada di kota tua dan belajar sejarah awal terbentuknya kota tua.
Tapi tetap saja, dari segala kekuatan yang dimilikinya, Kota Tua masih memiliki beberapa kelemahan. Contohnya, kurangnya panduan arah atau petunjuk lokasi untuk pengunjung. Karena pertama kali Brian turun dari KRL, Brian dan teman persejuangan untuk mencari bahan video, yaitu Japira, kita sempat bingung mulai dari mana. Kita memulai untuk menganalisis Kota Tua itu sendiri, sehingga aku dan Japira perlu beberapa kali konfirmasi kepada petugas yang ada di sekitar kita. Selain itu, kadang masih macet karena lahan UMKM yang berantakan dekat jalan utama yang bikin arus lalu lintas tersendat. Nah, dan yang terakhir, Brian merasa banyak sekali lahan yang masih kosong yang sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih baik, kayak untuk taman, area event, atau fasilitas publik lainnya yang membuat wisatawan lebih tertarik untuk berkunjung ke Kota Tua. Untuk peluang sendiri, sebenarnya Kota Tua mempunyai potensi yang sangat besar. Misalnya, wisata edukasi dan budaya yang bisa dikembangkan lebih luas, kayak workshop sejarah dan pertunjukan seni tradisional yang besar. Selain itu, bisa banget ada kolaborasi dengan festival atau event lokal untuk bikin kawasan ini lebih hidup, yang pastinya bakal menjadi peluang yang sangat besar untuk Kota Tua itu sendiri. Untuk ancaman sendiri, pastinya Kota Tua memiliki beberapa ancaman. Yang pertama, ada persaingan dengan destinasi terkenal di sekitarnya, seperti yang Brian jelaskan sebelumnya, kayak Ancol atau Peak yang saat ini lagi happening dan sering dikunjungi wisatawan. Dan yang terakhir, Brian yakin Parisian akan kaget kenapa Brian masukin alasan cuaca ke dalam ancaman yang ada di Kota Tua. Alasan besarnya karena beberapa bangunan yang ada di Kota Tua adalah cagar budaya yang gak bisa diubah sembarangan, yang dimana manfaatannya terbatas dan pengelolaannya harus hati-hati banget. Resiko kerusakan akibat wisata yang gak kekontrol, cuaca, belum lagi perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi darurat seperti pandemi bisa ngaruh ke jumlah pengunjung dan kelangsungan pengembangan kawasan Kota Tua. Jadi itu dulu ya Parisian, analisis Kota Tua yang ada di Jakarta dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Sebagai penutup, Brian akan memberikan opini terhadap analisis Brian kali ini. Opini Brian sendiri adalah meskipun Kota Tua mendapat perhatian dari pemerintah, menurut Brian pemberdayaannya masih belum optimal. Beberapa lahan yang baru dibikin untuk food court justru menurut Brian menjadi terpecah-pecah jadi kurang efisien. Akan lebih baik kalau dibuat kafe dengan konsep nuansa kolonial Belanda tapi tetap modern sehingga kawasan tetap menarik dan teratur. Serta kemacetan yang sempat Brian singgung karena UMKM berdagang di pinggir jalan utama, sehingga hal tersebut mempersulit akses jalan untuk para pengunjung dan hal itu menyebabkan kemacetan. Solusi dari Brian sendiri adalah di mana UMKM diberikan suatu area khusus untuk berjualan dan melakukan aktivitas jual beli di area tersebut. Sekian dari Brian, terima kasih Sobat Paris.